Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa bi nasrillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian Kamis pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ni'matillah. Pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, belajar bersama, meneruskan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kemarin masih pada surat Al-Baqarah. Sekarang melompat di ayat yang ke-76, karena yang ayat dari 71, 70 itu sudah masuk satu rangkaian dengan kemarin. Kita lompat dulu ayat yang ke-72. Baqarah 72. Enggak, itu kemarin cerita yang tentang apa? Perintah Baqarah. Ya, ini masih ada kaitan munasabahnya dengan ayat kemarin. Malah ini justru menjadi asbabun nuzul atau menjadi sebab turunnya ayat-ayat yang kemarin kita bahas. Jadi ayat perintah tentang menyembelih sapi itu diantara sebabnya atau sebabnya ini karena yang diterangkan di ayat yang ke-72. Ya Allah, yaitu Allah berfirman, wa iz qataltum nafsan faddara'tum fiha. Wa iz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi ayat ini sebetulnya luar biasa, termasuk dalam konstruksi kriminalitas ataupun kejadian-kejadian sosial di dalam masyarakat. Yang kejadian dalam masyarakat itu termasuk hal-hal yang berbau kriminal, berbau sesuatu yang membahayakan dari peradaban umat manusia. Maka Allah sendiri ketika peradaban umat manusia, eksistensi keberadaan manusia itu terancam, itu Allah seringkali kemudian langsung turun tangan sendiri. Termasuk ayat yang ini. Meskipun ayat ini kaitannya dengan kaum Bani Israel yang zaman itu terjadi pembunuhan atas, dalam keterangan tafsir disebutkan ada beberapa versi. Ada yang versi mengatakan ada yang seorang tokoh yang disegani atau tokoh kemudian terbunuh dan akhirnya menjadi konflik di dalam masyarakat. Wa id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika
qataltum, kalian membunuh nafsan, yaitu seseorang. Jadi ketika ada satu peristiwa pertumpahan darah, pembunuhan, yang pembunuhan itu termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Jadi dosa besar diantaranya adalah, pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti, karena sebagai Rabb kita, Tuhan kita, kok sampai kemudian orang itu nggak kenal, kafir atau menyekutukan Allah, itu kan sesuatu yang sangat pondasi. Pasti kalau pondasi itu tidak ada, berarti itu merupakan satu dosa yang amat besar. Yang kedua adalah uququl walidain, yaitu durhaka terhadap orang tua. Kenapa durhaka terhadap orang tua itu diposisikan sebagai min akbaril kabair, dosa-dosanya dosa besar. Dosa paling besar itu setelah berdosa kepada Allah, menyekutukan Allah, adalah uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Nah, setelah durhaka terhadap orang tua, turunan berikutnya yang termasuk dosa besar adalah al-qatl, yaitu membunuh. Satu jiwa yang terbunuh itu Allah gambarkan, man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi kata Allah, dosa tentang membunuh ini, qataltum, itu andai kata ada seorang beriman kemudian dibunuh yang tanpa alasan, man qatala mu'minan muta'ammidan, yang dengan sengaja, itu kata Allah, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seakan-akan dia membunuh manusia semua. Ini satu proteksi dari Allah, bahwasanya satu jiwa saja itu harganya seperti semua jiwa yang ada di muka bumi. Makanya orang mukmin, orang yang sudah bersyahadat, itu haram hukumnya ditumpahkan darah. Jadi orang yang sudah mengimani Allah itu sudah dijaga jiwa raganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konstitusi di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya menjadi bahaya sekali ketika misalnya ada orang yang sebentar-sebentar kemudian mencas sebagai kafir, mencas sebagai bid'ah dan lain sebagainya. Karena runtutan hukumnya itu jadi panjang. Misalnya apa? Orang yang kemudian dianggap bid'ah, bid'ah, yang kata Rasulullah dalam hadis kullu bid'atin dolalah. Hadisnya benar, cuma pemahaman hadis ini yang kemudian jadi punya efek yang panjang. Dalam hadis itu disebutkan kullu bid'atin dolalah. Jadi kata Nabi, kullu kata Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu Nabi mengatakan kullu bid'atin, semua bid'ah itu dhalalah, sesat, dan semua sesat itu berada di dalam neraka. Kalau kemudian bid'ah itu tidak dimaknai sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu contohkan, ini kan kemudian menjadikan seseorang itu kemudian dianggap sebagai sesat, dan sesat itu masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Statement-statement misalnya bid'ah
yang tidak proporsional, yang tidak semestinya, ini bisa menjadikan orang itu akhirnya apa? Menghalalkan darahnya sesama muslim. Nah, ini yang menjadi bahaya nih. Kalau yang memang kafir secara terang jelas sore itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, andai kata ada orang kafir, yang kafir itu dalam naungan Rasulullah yang disebut sebagai kafir zimmi, bukan kafir harbi, kafir yang memerangi. Itu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasang badan. Barang siapa yang memusuhi orang kafir dalam hal ini adalah kafir zimmi, maka dia seolah atau dia seperti bermaksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Makanya membunuh ini termasuk dosa yang paling besar. Makanya di Quran itu disampaikan man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh manusia semuanya. Ini tentang al-qatl, yaitu membunuh. Makanya di bulan-bulan haram seperti bulan kita sekarang pada bulan ini. Bulan haram itu kan ada 4 yang berturut-turut, ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini yang bulan berturut-turut. Yang lompat sendiri itu ada bulan Rajab. Bulan haram ini termasuk bulan dalam penjagaan Allah untuk menjaga eksistensi manusia, untuk supaya tidak melakukan satu peperangan. Di Quran itu disebutkan wa yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi qul qitalun fihi ma ismun kabir. Jadi ketika itu banyak orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan bulan-bulan haram? Maka Allah menurunkan ayat, qul, katakan, bulan haram itu fihi ma ismun kabir, yang di dalamnya kalau terjadi pertumpahan darah, saling membunuh, itu adalah ismun kabir, dosa yang amat besar. Bukan berarti kemudian di bulan-bulan lain itu boleh membunuh, tidak. Tapi di bulan 4 ini, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, itu lebih ditekankan lagi. Bahkan sudah menjadi tradisi di zaman dulu, orang-orang Arab itu kalau misalnya terjadi peperangan, masuk bulan haram itu pasti gencatan senjata. Karena apa? Karena menjaga eksistensi. Bahwasanya perang juga ada adabnya, perang juga ada etikanya. Jadi ada waktu-waktu tertentu, kapan misalnya perang, kapan mulai misalnya damai, kemudian cari logistik dan lain sebagainya, gencatan senjata. Jadi perang itu juga ada waktu-waktunya, ada etikanya. Bahkan Allah sendiri mengatakan qul qitalun fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad bahwa peperangan menumpahkan darah di 4 bulan ini adalah ismun kabir, dosa yang amat besar. Nah, ini peristiwa yang terjadi di zaman dulu, zaman kaum Bani Israel, ada pembunuhan. Yang pembunuhan itu kemudian menjadikan konflik internal di antara mereka, yang akan kemudian menggelinding menjadi konflik sosial. Yang ini juga seringkali terjadi di mana-mana. Kadang misalnya ada orang tertentu yang dianggap itu sebagai ketua, sesepuh dan lain sebagainya, kemudian terbunuh. Ini biasanya kemungkinan menjadi konflik sosialnya itu sangat tinggi. Maka ketika terjadi pembunuhan atas seseorang itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Yang mereka kemudian minta kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam untuk
diberitahu kira-kira siapa yang membunuh. Maka Allah turunkan ayat yang kemarin kita bahas, yang Allah perintahkan untuk membunuh atau mengorbankan sapi, memotong sapi, yang sapi itu kemudian bagian daripada tubuhnya itu untuk dijadikan sebagai alat menghidupkan lagi jenazah yang sudah meninggal untuk dikonfirmasi siapa yang membunuh. Ini cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel diberikan solusi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun." Wallahu, dan Allah, mukhrijum ma kuntum. Mukhrijun itu artinya langsung turun tangan sendiri. Allah yang memberikan solusinya langsung. Ma kuntum taktumun, terhadap apa yang kalian sembunyikan. Apa yang kalian sembunyikan terhadap satu kasus pembunuhan yang mereka akhirnya saling menuduh bahwa si A menuduh dari kelompok B, yang kelompok B juga menuduh dari kelompok A dan lain sebagainya. Ini saling menuduh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung turun tangan sendiri dalam menangani kasus ini. Artinya apa? Dalam hal-hal yang semacam ini seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memang langsung turun tangan sendiri biasanya. Apakah itu kemudian dengan berbagai macam cara? Itu biasanya langsung orang yang melakukannya itu kemudian tertangkap. Apakah biasanya lewat mimpi, ataukah lewat kemudian orangnya sendiri itu mengaku, atau ada orang yang melihat dan lain sebagainya, atau dengan ilmu pengetahuan yang sekarang kita luar biasa di dalam pengungkapan suatu kasus. Ini mungkin nanti Pak Firman bisa cerita banyak tentang ini, karena ayat ini di ayat yang berikutnya itu Allah sampaikan, faqul nadribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Artinya proses pengungkapan suatu kasus ini ada beberapa hal. Yang pertama, jelas kalau memang dari segi berbagai macam hal itu kemudian tidak terungkap, biasanya Allah langsung turun tangan sendiri. Tapi juga di dalam ayat ini disampaikan ada beberapa ikhtiar. Ikhtiar itu satu usaha bagaimana mengungkapkan sebuah kasus hukum supaya menjadi terang benderang. Di antara upayanya kalau dalam kasusnya kaum Bani Israel ini, bertanya kepada Rasulullah, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam, minta untuk ditunjukkan siapa yang membunuh. Kemudian turun ayat tadi, perintah untuk menyembelih sapi yang dengan bagian sapi itu faqulna dribuhu bi ba'dihha, faqulna, dan Allah katakan idribuhu, pukullah dari bagian bi ba'dihha, bagian-bagian tubuh sapi yang disembelih tadi. Dalam hal ini adalah tulangnya sapi itu kemudian dipukulkan ke jenazahnya, ke mayitnya, kemudian mayitnya itu hidup kembali. Ini caranya Allah untuk mengungkapkan sebuah kasus. Dan ini juga kalau orang-orang tertentu yang mukasyafah, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga bisa menggunakan teori ini. Tapi tidak semua orang tentu bisa. Makanya ketika kita tidak dalam kondisi seperti itu, Allah masih berikan satu peluang dengan peluang ilmu. Peluang ilmu di dalam pengungkapan sebuah kasus itu, bagaimana supaya kasus yang telah terjadi itu bisa terungkap. Nah, ini ilmunya jadi banyak. Saya kalau baca ilmu tentang pengungkapan kriminal atau ilmu kriminologi itu banyak sekali ternyata. Ilmu-ilmu tentang bagaimana mengungkapkan kasus, khususnya kasus dalam kasus pembunuhan, sampai yang detail itu. Jadi forensik ya, menjadi ilmu forensik
pengungkapan kasus ini luar biasa. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam mengungkapkan di ayat ini itu sebetulnya kita itu disuruh untuk menggali ilmu itu sedetail-detailnya. Kasus itu jangan dibiarkan mengambang sampai menjadikan kemudian chaos, terjadi saling tuduh, bahkan menjadi kerusuhan yang massal. Hanya gara-gara ada 1-2 orang yang terbunuh, kemudian yang lain menjadi korbannya. Nah, ini yang Allah sampaikan. Makanya ini menjadi teori yang luar biasa penting. Jadi sekali lagi ilmu tentang kriminologi atau tentang forensik pengungkapan kasus itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengungkap kasus ini dalam cerita kaum Bani Israel. Jadi Allah sampaikan faqul nadribuhu bi ba'diha, faqulna, dan kami katakan idribu, pukullah jenazah itu bi ba'diha, dengan sebagian dari tubuh sapi yang sudah disembelih. Dalam hal ini adalah tulangnya itu kemudian dipukulkan ke jenazah biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya itu kemudian hidup kembali dan ditanyai siapa yang membunuh. Akhirnya clear, terungkap. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan peluang. Makanya di akhir ayat ini wayurikum, dan Allah memperlihatkan kepada kalian dalam berbagai macam kasus ayatihi, ayat-ayatnya Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian itu menjadi orang yang berakal. Agar kalian menjadi orang yang berakal ini kan artinya kita harus terus-menerus belajar, mencari teori, mencari apapun itu untuk mengungkapkan sebuah kasus. Makanya teori-teori dalam kriminal ini luar biasa banyak sekali. Saya kalau membaca juga luar biasa. Satu inspirasi dari Quran itu kemudian menjadikan ilmu. Tapi kadang-kadang orang yang baca Quran ini nggak menggali ke sana. Saya kalau lihat teori-teori itu, banyakkan teori itu yang mengungkapkan atau yang memunculkan teori itu orang Barat. Jadi banyak sekali teori-teori kriminal itu justru dari orang Barat. Padahal sudah sangat jelas sekali. Jadi Quran itu menginspirasi. Inspirasinya Quran wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Supaya kalian itu berakal. Nah, bagaimana bisa berakal kalau nggak berilmu? Kalau nggak menggunakan logika. Karena apa? Kita seringkali membaca Quran, kemudian Quran itu dipahami dengan apa adanya. Sehingga kadang-kadang pengungkapan kasus itu kita misalnya dengan metodologi yang masih sangat sangat biasa, maksudnya tidak menggunakan ilmu. Misalnya dengan puasa, kemudian diberikan ilham atau diberikan mimpi. Tapi ini dalam dunia yang pengungkapan kasus seperti ini kan nggak bisa. Pengungkapan kasus itu dengan dasar mimpi misalnya, itu kan nggak diterima. Meskipun itu mungkin benar bahwa si A itu yang membunuh, kita mungkin diberikan ilham mimpi. Tapi pengungkapan dengan mimpi itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengungkapkan kasus. Makanya harus butuh piranti ilmu seperti forensik tadi, dengan data yang jelas, dengan kemudian ilmu yang bisa terukur, sehingga ini harus betul-betul digali. Makanya Quran itu sebetulnya menginspirasi kita. Orang yang baca Quran, logika pikirannya itu harus jalan. Kadang kita hanya mengandalkan, misalnya tadi orang yang mungkin punya ilmu ahli hikmah, kemudian tadi dengan cara nyembelih sapi, kemudian tulangnya itu ditutupkan atau dipukulkan ke mayat. Mungkin boleh jadi orang-orang tertentu yang menjadi waliullah bisa melakukan hal tersebut. Tapi kan hal ini tidak bisa untuk menjadi patokan orang banyak.
Misalnya ada wali yang bisa seperti itu kemudian dihidupkan lagi. Ya, tapi kan sangat-sangat jarang sekali. Nah, di dunia yang kemudian seperti zaman sekarang itu ya harus kita kedepankan wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun, maka pengungkapan kasusnya itu harus bil ilmi, harus dengan ilmu, yang ilmu itu kemudian terukur dengan baik. Jadi kalau orang itu hanya mengandalkan seperti itu, konsekuensinya apa? Mereka itu kemudian secara keilmuannya atau pikirannya jadi tumpul. Makanya di dalam misalnya surat Al-Mulk misalnya, itu kan ada ayat wadrib lahum masalan ketika Allah menciptakan bintang-bintang itu sebagai pelempar daripada bintang-bintang, pelempar daripada setan. Itu di surat Al-Mulk ada. Jadi apa ayatnya? 67 ya. Coba dibuka surat Al-Mulknya. Itu ada kalimat yang luar biasa. Jadi Allah sampaikan gimana? Ya. Wa zayyana lahumus syaiton. Wadrib lahum masalan apa? Apa? Ayatnya no? Ayat berapa? Ayat 4. Ayat 4. Coba ada enggak? Dia ulangi pandangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan bintang-bintang. Itu di antara fungsinya adalah untuk melempar setan. Nah, kalau melempar setan maknanya sebagai melempar setan dengan makna apa adanya, itu kan jadi seperti nggak nyambung. Ya, ayat 5. Coba dibaca. Ayat 5. Terjemahannya, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat wa zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa zayyana as-samaa ad-dunya, dan kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Wa zayyana apa? Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu rujumal lisyayatin, untuk pelempar setan. Kalau dimaknai pelempar setan itu kan artinya lempar setan. Setan itu padahal sesuatu yang tidak kelihatan. Masa dilempar dengan sesuatu yang kelihatan, dengan benda-benda. Itu kan sesuatu logika yang kayaknya nggak pas. Tapi pemahamannya dengan ruh kita aja, jangan dengan ruh. Ya, makanya di tafsir itu para ulama maknanya begini. Rujumal lisyayatin, melempar setan itu adalah bil ilmi, dengan ilmu. Ya. Makanya dengan ilmu kita bisa mempelajari antariksa yang begitu luar biasa. Sampai dengan kita bisa menerbangkan pesawat, kita bisa sampai ke bulan. Itu kan karena kita mempelajari antariksa alam semesta itu dengan ilmu. Tapi kalau orang-orang dulu kemudian memahami bahwasanya kalau orang itu terjadi apa-apa datang ke dukun, datang ke paranormal, mungkin hasilnya bisa sama. Dari datang ke dukun kita mungkin tahu diberikan solusinya, mungkin diberikan jalan keluarnya, mungkin sama. Tapi hasil akhirnya ini yang berbeda. Orang yang mengandalkan paranormal, dukun itu kemudian pikirannya menjadi jumut, tidak berkembang. Tapi kalau orang kemudian menjadikan bintang-bintang itu sebagai sumber inspirasi untuk belajar, makanya kemudian bisa kita itu membangun dunia ini sedemikian luar biasa. Sampai bisa ke angkasa, bisa menerbangkan pesawat terbang dan lain sebagainya. Karena tadi kita tidak mengandalkan ilmu itu dengan apa adanya, tapi kita memahami Quran itu menjadikan sebagai inspirasi. Nah, termasuk di ayat ini juga bahwa di dalam Quran itu Allah hanya menyampaikan kisi-kisinya, motivasinya, kemudian memberikan
semacam clue-cluenya saja. Tapi kemudian kita sendiri yang mengembangkan. Allah hanya mengatakan wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun. Wa yurikum, dan kami perlihatkan kepada kalian ayatihi, dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya Allah dari tulang kemudian bisa menghidupkan orang mati. Sebetulnya bukan pada tulangnya itu, tapi pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang sudah mengatakan kun maka fayakun, maka terjadi. Sama juga ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, ketika Allah memberikan kepada kita akal pikiran, kemudian kita mengolah menjadi berbagai macam ilmu yang kita kenal dengan sekarang ilmu forensik, maka dengan ilmu itu banyak sekali kemudian kasus-kasus pembunuhan ini jadi terungkap. Ketika terungkap, maka ini menjadi terang benderang, bahkan kemudian jadi solusi supaya tidak terjadi saling menyalahkan, saling tuduh, bahkan chaos di antara sesama masyarakat. Ini adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang diterangkan di dalam ayat yang ke-72 dan 73. Barangkali Pak Kirman bisa menambahkan sedikit untuk yang kaitannya bagaimana ilmu yang pengungkapan kriminal ini dalam kepolisian itu, barangkali bisa sedikit di-share ilmunya. Monggo Bapak.